Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mengikuti ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini atas anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Senantiasa kami mendapat kekuatan dari Tuhan. Kami dibaharui selalu, bahkan berkat-Mu yang kami terima senantiasa melimpah. Untuk itulah kami selalu datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, mengeluh-elukan Engkau Tuhan.
Terima kasih atas segala berkat-Mu. Syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersuka cita, kita sambut Tuhan kita di tempat ini. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanmu, Dia penolongku yang hidupku. Kau yang percaya, juru semesta sujud menyembah. Katakan kepada Tuhan, agunglah, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kedudukanmu, ya masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, tetap meneguhkan rajaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bawa pujian bagi Raja kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanmu, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, juru semesta sujud. Mari kita sama-sama melompat bagi Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kedudukanmu, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Biarlah semua yang bernapas memuji nama Tuhan. Kau yang percaya, juru semesta sujud. Katakan kepada Tuhan, Kaulah yang percaya, Kau yang percaya, juru semesta sujud menyembah. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita katakan, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kedudukanmu, ya masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku.
Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami memuji Tuhan, ketika kami bersuka cita memuji Tuhan, ada hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siapkan hati kami menerima hadirat-Mu di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kami mau sujud menyembah Tuhan. Kami mau berseru berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, ketika kami panggil nama-Mu, Engkau ada bagi kami pada saat ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
Allah yang bertata di kerajaan surga. Mari terus minta mawatan Tuhan, minta hadirat Tuhan. Lalu bungkus kita semua dengan kuasa darahnya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in this day we will sing your praise. Oh Lord, oh praise His oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in this day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, our God. Berikan sorak-sorai kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan di bumi dan di surga. Layaklah Engkau menerima segala pujian penyembahan daripada umat-Mu di siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik itu di rumah, dimanapun kami berada pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada hadirat Tuhan memenuhi setiap keluarga demi keluarga. Ada hadirat Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah yang kami tempati Tuhan. Biarlah kiranya anugerah Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun kami pada pagi siang hari ini, kami tetap mau berkata, Tuhan Engkau sungguh baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan kebaikan demi kebaikan atas kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan atas bangsa ini. Ada pertolongan Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan kehendak dan seturut dengan rencana-rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari Sabang sampai Merauke biarlah kami merasakan pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan jamah bangsa ini. Tuhan sediakan kekuatan-kekuatan yang baru untuk bangsa ini untuk kembali berdiri tegak di hadapan Tuhan. Agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di negeri kami, di bangsa kami. Dan mereka semua bertekuk lutut menyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan Kota Padang ke dalam tangan Tuhan. Sumatera Barat secara khususnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kami anak-anak Tuhan yang tinggal di Kota Padang ini Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk kota kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan kota ini kota yang begitu damai. Kota yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kota ini. Kami anak-anak Tuhan terus mendoakan kota ini. Biarlah kota ini menjadi kota yang menjadi kota kesukaan bagi Tuhan sendiri. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang
ada di kota ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua, jadikan kami kepala bukan ekor. Biarlah kiranya yang menempuh pendidikan di sini juga Tuhan berkati, yang mempunyai pekerjaan di sini juga Tuhan berkati, yang mempunyai usaha di kota ini juga Tuhan berkati, agar mereka melihat semua bahwa kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan atas kota ini. Kami percaya ada hadirat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya untuk kota Padang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, lakukan pemulihan demi pemulihan untuk kota ini, sehingga mereka bisa menerima Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan untuk mereka. Biarlah Tuhan terus berbicara bagi gembala pembina kami Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo dengan keempat wakilnya. Tuhan berikan hikmat yang luar biasa, agar kaki hamba-Mu ini bisa melangkah ke hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-rencana Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang mereka pimpin. Terima kasih Tuhan, juga sampai Rayon 19 juga Tuhan memberkati. Biarlah Pak Johan beserta dengan wakil-wakilnya, dengan Ibu Ing Tuhan, Engkau berkati juga, agar semua hikmat yang berasal daripada Tuhan dapat dilaksanakan dengan bersama-sama Tuhan. Tanpa ada penyertaan daripada Tuhan, kami percaya tidak ada yang terbaik yang dapat kami lakukan. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu ini sepenuhnya ada dalam rencana-rencana Tuhan, sehingga Rayon 19 bisa berdampak juga bagi kota Padang, Sumatera Barat juga secara keseluruhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan hamba-Mu Saudara Jevon Ghazali yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Firman yang ditabur itu menjadi kekuatan. Firman yang ditabur itu menjadi benih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak ragu lagi untuk melangkahkan kaki kami ke depannya, karena ada penguatan-penguatan baru dalam kehidupan kami atas firman-firman-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pekerjaan, pelayanan, apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu ini. Ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah terlambat datangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat umat-umat Tuhan dimanapun kami berada saat ini, di rumah, di mobil, di kos-kosan kami Tuhan, dimanapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta hadirat Tuhan sepenuhnya hadir di tempat kami. Biarlah Tuhan melawat semua umat-umat Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Kami percaya siang hari ini, pagi hari ini kami mendapatkan kesembuhan. Yang masih mencari pekerjaan, Tuhan jawab doa-doa kami. Kami akan mendapatkan pekerjaan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena rencana-Mu yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Allah kami yang luar biasa dan Allah yang hidup. Haleluya. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kami. Sadarkan dan ingatkan kami selalu akan betapa dalam dan merahnya dosa kami, sehingga kami akan mampu melihat betapa besarnya dan indahnya karya keselamatan-Mu itu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, saya senang bisa kembali mengabarkan firman Tuhan di tempat ini. Nama saya Jevon, saya saat ini melakukan pelayanan secara online dengan nama Millennial Christian di YouTube dan Instagram.
Saudara bisa cek di Instagram dengan ID mln.christian dan di YouTube dengan nama Millennial Christian. Saudara, bulan lalu saya berkhotbah di tempat ini dan itu diambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan kita belajar 3 hal. Pertama, Yesus adalah pusat Injil. Berita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita itu adalah pusat pemberitaan Injil dari awal sampai akhir, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Setiap pembacaan firman Tuhan, setiap khotbah firman Tuhan harus berujung pada pertanyaan ini. Apa artinya Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya? Kalau Yesus mati dan bangkit itu nggak ada relevansinya, maka kita tidak membaca Alkitab secara benar. Itu poin pertama. Poin kedua, hidup kita akan selalu berpusat pada sesuatu, saudara. Jika tidak berpusat pada Injil, maka akan berpusat pada hal lain. Bagaimana kita tahu? Periksa isi-isi doa kita, alasan kita mengucap syukur. Injil yang berpusat pada Yesus itu harusnya mengubahkan hasrat dan keinginan kita dari dalam. Nah, itulah yang kelihatan di luar dari doa kita, alasan kita mengucap syukur. Apa yang kita kejar dalam hidup, itu juga menggambarkan apa yang menjadi pusat hidup kita. Nah, pertanyaannya apakah itu Injil atau bukan Injil? Injil yang berpusat pada Yesus itu mengubah apa yang kita doakan dan apa yang membuat kita mengucap syukur. Dan ketiga, Injil itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan dan juga kebenaran Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita ini mampu untuk hidup oleh Injil dan taat kepada perintah Allah. Kalau saudara belum simak khotbah minggu lalu, saudara bisa lihat rekamannya di YouTube gereja saudara. Saudara, hari ini kita akan lanjut di Roma pasal 1 ayat 18 sampai Roma pasal 2 ayat 8. Jadi kalau khotbah sebelumnya Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17, khotbah kali ini Roma 1 ayat 18 sampai Roma 2 ayat 8. Kita akan lihat saudara hari ini kenapa sih semua orang baik jahat maupun baik yang bermoral maupun yang tidak bermoral baik, itu butuh keselamatan daripada Tuhan. Kenapa kita perlu bahas ini saudara? Manusia itu suka lupa dan tidak sadar kalau kita ini butuh kasih karunia daripada Tuhan. Ketika kita tidak sadar atau ketika kita lupa, itulah akar dari semua dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan. Saudara, ketika kita lupa kalau kita ini butuh kasih karunia, kita akan lihat ini di pola pikir kita, pikiran kita, perkataan dan perbuatan dan tindakan kita. Itu akan terpengaruh semuanya saudara. Jadi saudara, ketika kita bahas betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan hari ini, itu bukan untuk menghakimi kita saudara, tapi itu untuk mengingatkan kita betapa kita butuh kasih karunia Tuhan dan betapa indahnya dan mulianya karya keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, khotbah hari ini memiliki 3 bagian. Pertama dari pasal 1 ayat 18 sampai 32 kita akan bahas kelaliman manusia. Betapa jahatnya hati manusia itu yang menentang Tuhan. Kedua, dari pasal 2 ayat 1 sampai 3, kita akan lihat orang yang kelihatannya moralnya baik pun tetap tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kalau pasal 1 ayat 18 kita lihat orang yang lalim, orang yang jahat, yang moralnya buruk tidak bisa selamatin dirinya sendiri. Di pasal 2 ayat 1 sampai 3 kita akan lihat kalau orang yang moralnya baik pun tidak bisa selamatin diri mereka sendiri. Dan terakhir saudara, di pasal 2 ayat 4 sampai 8 kita akan bahas pengharapan apa yang Alkitab berikan, baik untuk orang yang lalim maupun orang yang bermoral baik. Jadi saudara, itu 3 hal, kelaliman manusia, pembenaran diri manusia, dan pengharapan untuk keduanya. Saudara, mari kita baca pasal 1 ayat 18 sampai 23. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi saudara, dari ayat 18 sampai 23 kita baca apa itu kelaliman manusia. Pertama, apa yang diketahui tentang Allah itu sudah dinyatakan kepada manusia dari awal. Dari mana kita tahu Tuhan itu ada? Dari karyanya. Bisa jadi dari ciptaan, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu menyatakan Tuhan kepada kita, saudara. Bisa jadi dari mujizat-mujizat yang terjadi, dan juga dari pemeliharaan Allah yang mungkin kita secara tidak langsung kita mungkin tidak sadar, tapi Allah menyatakan dirinya ketika Dia memberikan pemeliharaannya kepada kita. Allah menyatakan dirinya dengan banyak cara, itu yang Paulus katakan di sini. Dan kedua, manusia tahu Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi manusia tidak mau memuliakan Tuhan. Ini dasar kelaliman setiap manusia. Kita menentang Allah yang di dalam hati kita tahu Dia itu ada. Ketiga, manusia menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, dengan burung-burung, binatang berkaki 4, dan binatang yang menjalar. Ini gambaran penyembahan berhala yang kerap terjadi dan masih terjadi di banyak area di bumi ini, saudara. Jadi 3 hal yang Paulus katakan soal kelaliman manusia. Manusia tahu Allah itu ada, manusia menolak Tuhan, dan manusia menggantikan Allah dengan Allah-Allah yang lain. Mungkin saudara bertanya, apa relevansinya buat saya? Saya kan lagi nonton nih, lagi ke gereja istilahnya. Saya ke gereja, saya tahu Tuhan itu ada, saya sembah Tuhan dan saya nggak sembah berhala. Berarti ini bukan buat saya dong, kan gitu ya saudara. Kita merasa kita bukan yang Paulus maksudkan di sini, tapi betulkah demikian? Saudara, betul kita tahu Tuhan itu ada, tapi berapa sering saudara, pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita menunjukkan seakan-akan Allah itu nggak ada. Ketika kita berdosa, terutama berdosa secara sengaja, saudara, bukankah kita pun sedang menyangkal keberadaan Allah? Ketika kita bertindak, berpikir, dan berkata-kata, seakan-akan Allah itu tidak ada, kita pun sedang menyangkal Allah. Kita tidak lebih baik dari orang-orang yang Paulus maksudkan di pasal 1 ini. Mungkin saudara juga bilang, tapi kan saya menyembah Allah, saya tidak menyembah berhala seperti yang Paulus bilang di pasal 1. Saudara, tanpa kita sadari, orang Kristen pun rawan melakukan apa yang Paulus katakan di sini. Kita menolak menyembah Allah dan menggantikan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, baik itu binatang maupun yang lainnya. Saudara, mungkin saat ini kita tidak menyembah patung-patung atau dewa-dewa yang fana seperti yang Paulus katakan. Tapi hati kita ini sangat rawan untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, saudara. Timothy Keller di bukunya Allah-Allah yang palsu bilang begini, saat ini mungkin aja kita tidak mengorbankan anak kita di atas mezbah untuk mendapatkan berkat. Kan dulu seperti itu, mereka bisa bakar anak mereka di atas mezbah supaya dapat berkat dari dewa mereka. Tapi saudara, ketika kita kerja mati-matian untuk karir atau usaha kita, sehingga anak kita ditelantarkan, bukankah kita juga sedang mengorbankan anak kita di atas mezbah kantor atau usaha untuk mendapatkan berkat kenaikan pangkat atau uang yang banyak? Jadi sama aja kan saudara, cuma bentuknya itu sudah berbeda sekarang. Tapi bentuk penyembahan berhala itu masih ada. Ketika kita melihat hal yang baik dari Tuhan, dan kita jadikan itu yang utama dalam hidup kita, itu yang menjadi alasan kita bersemangat, itu yang kita kejar dalam hidup, dan itu yang menentukan nilai hidup kita, maka kita pun sedang menggantikan Allah. Kita menggantikan Allah yang sejati dengan Allah yang fana, dengan Allah-Allah yang lain yang ada di bumi ini. Penyembahan berhala masih terjadi saat ini, bahkan di kalangan orang Kristen, walaupun modelnya itu berbeda, saudara. Kalau di contoh yang tadi yang disembah adalah uang atau kesuksesan, yang dikorbankan adalah anak, nah kebalikan juga bisa, saudara. Yang disembah adalah anaknya, yang dikorbankan adalah hal yang lain. Kita kerja mati-matian supaya bisa beli apa yang anak kita mau. Kalau seandainya kita sukses dan anak kita sukses dan sayang sama kita, hidup kita tuh rasanya bahagia sekali, saudara. Kalau anak kita marah sama kita, kalau kita merasa kita ini gagal, anak kita merasa kita ini jahat, maka kita juga merasa kita ini gagal dan jahat. Kita benci sama diri kita sendiri. Pada dasarnya hati kita sedang menyembah anak kita. Anak itu hal yang baik, itu hal yang baik Tuhan yang beri. Tapi ketika sesuatu yang baik yang Tuhan beri itu kita jadi sesuatu yang utama,
Dan itu alasan kenapa kita hidup, itu alasan yang membuat kita bersemangat dalam hidup, itu yang kita kejar dalam hidup, maka itu disebut juga sebagai berhala-berhala yang lain. Dari hal misalnya penerimaan orang lain. Pokoknya yang penting apa yang orang pikir tentang kita, image kita di depan orang lain, itu yang utama. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita lakukan atau kita tidak lakukan, itu pertanyaan cuma satu, orang akan pikir apa tentang saya? Kalau seandainya itu yang mengontrol hidup kita, kita ingin dipandang baik oleh orang lain, maka penerimaan dari orang lain itu pun sudah menjadi berhala di hidup kita, saudara. Dari contoh-contoh ini kita bisa tangkap betapa rawannya hati kita, saudara. Segala sesuatu yang baik ketika kita jadikan itu yang utama dalam hidup kita, maka kita akan menyembah hal itu. Hari ini mari kita periksa hati kita, saudara. Kapan kita berpikir, berkata-kata, dan berbuat seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Kita menyangkal keberadaan Tuhan. Kapan kita menolak untuk menyembah Tuhan yang benar dan memilih untuk menggantikan Tuhan dengan Allah-Allah yang lain. Apa yang menjadi berhala di hati kita, yang menjadi Allah-Allah yang kita sembah di dalam hati kita, saudara. Semakin kita sadar betapa banyak Allah yang lain di dalam hati kita, semakin kita sadar betapa bobroknya kita dan betapa kita butuh kasih karunia, butuh diselamatkan. Sebelum kita masuk poin 2, saudara, kita bahas sedikit dari ayat 24 sampai 32. Saya akan baca ayat 24 sampai 32. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Di ayat 18-23 kita lihat kelaliman manusia. Manusia tahu Tuhan itu ada, manusia menolak keberadaan Tuhan, manusia menggantikan Tuhan dengan Allah-Allah yang lain. Di ayat 24-32 kita lihat akibat manusia menolak Allah. Allah menyerahkan mereka ke keinginan hati mereka yang cemar. Di sini muncul perzinahan dan juga persetubuhan yang tidak wajar, merujuk pada praktik LGBT atau seks sesama jenis, saudara. Paulus juga menyebut banyak rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan semua dosa-dosa yang lain. Bahkan saudara, di ayat 32, bukan cuma mereka praktikin ini, tapi mereka juga setuju sama yang melakukannya. Ini semua berasal dari mana, saudara? Kalau saudara lihat di ayat 18-32 itu, tadi yang barusan kita baca, itu bicara soal karena, kan saudara, dari ayat 24-32. Jadi karena manusia memberontak Allah, maka muncullah bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan ini. Jadi saudara, dari hati yang menolak Tuhan, itulah dasar semua kelaliman kita, saudara. Satu hal yang harus kita ingat, perzinahan, keserakahan, pembunuhan, perselisihan, dan lain-lain itu cuma produknya. Bahan dasarnya apa, saudara? Hati kita yang menolak Tuhan. Dari sanalah muncul berbagai produk-produk dosa. Jadi kita bisa bedakan antara produk dosa dan sumber dosa itu. Sumber dosa adalah kita memberontak Allah sehingga kita melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu berasal dari hati yang memberontak dan menggantikan Allah dengan Allah-Allah yang lain. Saudara, kita masuk ke poin yang kedua. Saya baca dari pasal 2 ayat 1-3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga,
adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Saudara, kita akan lihat lebih dalam kenapa kekristenan itu berbeda. Di pasal 1 kita lihat orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak bermoral, yang menentang Allah itu tidak selamat, saudara. Tapi di pasal 2 kita lihat orang-orang yang bermoral baik, ternyata juga tidak selamat. Orang yang berakhlak baik itu juga tidak selamat, saudara. Juga butuh keselamatan daripada Tuhan. Kita yang memandang rendah orang-orang yang lalim, yang bermoral buruk itu pun ternyata tidak bebas dari salah. Paulus bilang, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Yang Paulus masukkan di sini bukanlah kita ini jadi orang yang judgmental, yang menghakimi orang lain, saudara. Yang Paulus bilang adalah dengan menghakimi, kita juga melakukan hal-hal yang sama. Tapi gimana caranya kita melakukan hal-hal yang sama? Mereka orang-orang tidak bermoral, saya berakhlak baik, kok dibilang sama? Mari kita review lagi, saudara. Apa dosa orang-orang lalim tadi itu, saudara? Dosa mereka itu bukan berzina, melakukan hubungan seks sesama jenis, serakah, memfitnah, atau membunuh, saudara. Dosa mereka adalah menentang Allah. Dari menentang Allah inilah muncul produk-produk dosa. Lalu kenapa orang yang berakhlak baik juga sama, saudara? Ketika kita berakhlak baik itu menghakimi mereka yang bermoral buruk, apa yang hati kita sebenarnya katakan? Saya ini bermoral baik, saya ini tidak menyakiti orang lain, saya ini layak masuk surga, saya ini lebih baik daripada mereka yang bermoral buruk. Ini pun bentuk penolakan kita terhadap Tuhan. Kenapa, saudara? Kita bertindak seakan-akan Yesus mati di atas kayu salib itu cuma untuk orang-orang yang lalim aja. Itu lebih untuk mereka daripada itu buat saya. Kalau ini kita rasakan, baik secara sadar maupun tidak sadar, maka kita pun tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Kita sedang menolak Tuhan karena apa? Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya, tapi kita merasa layak. Kita merasa kita ini sudah baik. Saudara, kalau di pasal 1 orang lalim itu tahu Tuhan ada, tapi mereka menolak dan menggantikan Allah dengan uang, seks, posisi, atau hal-hal lain. Di pasal 2, orang-orang yang bersandar pada moralitas mereka, tahu Tuhan itu ada, tapi mereka menolak Tuhan dan menggantikan kebenaran dari Tuhan itu dengan rasa pembenaran diri mereka sendiri. Saya merasa benar. Jadi Tuhan pun digantikan di sana. Jadi baik yang bermoral buruk dan bermoral baik yang merasa benar, dua-duanya butuh kasih karunia Tuhan. Kenapa? Dua-duanya menggantikan Tuhan dan dua-duanya menolak Tuhan, saudara. Satunya Tuhan diganti dengan berhala mereka, perbuatan buruk mereka apapun itu. Yang satu lagi menggantikan Tuhan dengan kebenaran diri mereka sendiri. Mereka merasa kebaikan saya, perbuatan baik saya cukup untuk menyelamatkan diri saya. Padahal kebenarannya tidak ada perbuatan baik manusia yang cukup untuk membayar dosa-dosa kita yang begitu besar, yang jauh lebih besar daripada yang kita bisa lakukan, saudara. Intinya, saudara, Paulus bilang baik yang bermoral baik maupun yang tidak bermoral, dua-duanya butuh kasih karunia dan dua-duanya butuh diselamatkan. Saudara, ini yang membuat kekristenan berbeda. Pertobatan kita itu adalah pertobatan pada satu hal, tapi dua lapis, saudara. Maksudnya apa? Kita bertobat dari satu hal. Kita bertobat dari pemberontakan kita terhadap Tuhan. Tapi ada dua lapis pertobatannya, saudara. Pertama, kita bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, saudara. Kita sadar kalau itu jahat, kita berdosa, dan kita mau tidak melakukannya lagi. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi saudara, ada lapis kedua, bukan cuma bertobat dari perbuatan dosa itu, kita juga bertobat dari rasa pembenaran diri kita. Jadi saudara, kalau orang yang dulu itu suka mencuri, sekarang tidak mencuri lagi, tapi dia merasa benar, istilahnya saya kan dulu suka mencuri, sekarang saya nggak mencuri lagi, berarti saya sudah jadi orang benar. Itu baru pertobatan lapis 1. Dia masih merasa dia itu benar karena dia sudah tidak mencuri lagi. Tapi saudara, orang Kristen itu berbeda. Dia bertobat dari tidak mencurinya, tapi dia juga bertobat dari rasa pembenaran diri dia sendiri. Sehingga saudara ketika orang yang dulunya mencuri sekarang tidak mencuri, dia tidak merasa dia ini benar karena dia sudah tidak mencuri lagi. Dia merasa dia ini benar, kenapa? Karena Yesus sudah mati untuk dosa-dosa dia. Yesus sudah mati menebus dia di atas kayu salib. Dan kebenaran Yesus itu, ini kita bahas di khotbah sebelumnya, kebenaran Yesus inilah yang diberikan kepada saya, makanya saya menjadi orang benar. Sehingga bukan kebenaran saya menjadi dasar saya merasa benar, tapi kebenaran Kristus yang menjadi dasar saya menjadi orang benar. Dari sinilah baru saya melanjutkan perbuatan-perbuatan baik itu, saya tidak mencuri lagi, saudara. Jadi begitu ya, saudara. Pertobatannya adalah itu satu hal, pemberontakan terhadap Tuhan, tapi itu ada dua lapis. Kita bertobat dari
perbuatan buruk kita, tapi kita juga bertobat dari rasa kalau diri kita benar. Kalau pertobatan cuma dari perbuatan buruk, itu namanya cuma moralitas. Saudara nggak perlu jadi orang Kristen, Yesus nggak perlu mati di atas kayu salib, saudara juga bisa ikut pertobatan lapis 1 istilahnya. Tanpa Yesus mati pun, itu mungkin saudara. Banyak orang-orang yang bukan Kristen juga bisa. Tapi saudara, pertobatan lapis 2, inilah alasan dasar yang mengapa kekristenan itu berbeda. Kalau kita tidak merasa benar karena diri kita sudah berbuat baik, tapi kita merasa benar karena Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita dan kebenaran yang diberikan kepada kita. Saudara, kita masuk ke bagian terakhir. Saya akan baca dari pasal 2 ayat 4-8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabarannya, dan kelapangan hati Tuhan? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 3 hal di ayat 4-8 ini saudara, kemurahan Allah, kekerasan hati manusia, dan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Di sini saudara kita akan lihat kabar baik untuk orang yang lalim maupun orang yang selama ini merasa dirinya benar. Kan tadi dua-duanya butuh bertobat saudara ya, pasal 1 butuh bertobat, orang lalim butuh bertobat, pasal 2 orang yang merasa benar juga butuh bertobat. Tapi apa kabar baiknya saudara? Ayat 4 bilang betapa kayanya kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah. Tuhan begitu sabar akan kelaliman manusia dan manusia merasa dirinya benar, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bisa saja langsung kasih hukuman kekal, nggak ada kasih karunia, nggak ada belas kasihan. Tapi saudara, Tuhan begitu sabar dan bermurah hati. Sehingga ketika kita pun masih berdosa saat ini, ketika kita masih bersandar pada moralitas kita, perasa diri kita ini masih benar, Ia masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Dan inilah dasar pertobatan orang Kristen, saudara. Pertobatan tidak berasal dari takut akan hukuman kekal atau takut akan konsekuensi dosa. Itu juga tidak berasal dari keinginan kita untuk menjadi orang benar. Pertobatan itu berasal dari kemurahan Allah yang menuntun kita kepada pertobatan. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Itu yang Paulus bilang, saudara. Karena kita melihat Allah bermurah hati, maka kita dimampukan untuk bertobat. Karena kita sadar begitu besar kasih Allah akan kita, maka kita akan mampu untuk mengasihi sesama kita. Karena kita lihat Tuhan Yesus sendiri menderita begitu banyak ketidakadilan karena kasihnya kepada kita, maka kita pun mampu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dimampukan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, walaupun hidup ini tidak adil, saudara. Karena kita lihat pengorbanan Yesus yang begitu besar untuk dosa-dosa kita, maka kita sadar kalau kitalah orang yang jahat itu. Kitalah orang yang butuh kasih karunia itu. Kita dimampukan untuk tidak memandang rendah kepada orang-orang yang berdosa, dan kita dimampukan untuk mengampuni sesama kita. Hari ini saudara, kemurahan Allah itu masih ada. Tuhan masih sabar kepada kita, tapi bagaimana kita mau merespon? Apakah kita mengeraskan hati kita dan kita timbun murka Allah, atau kita bertobat dari kelaliman kita dan rasa pembenaran diri kita? Untuk yang hidup seakan-akan Tuhan tidak ada, maka ini panggilan Tuhan untuk bertobat dan menerima hidup yang kekal. Untuk yang hidup merasa benar dan lebih layak atau kudus dari orang lain, maka ini panggilan Tuhan untuk merendahkan hati dan menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika kita memilih untuk bertobat, maka ingatlah hal ini. Paulus bilang Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada 2 kelompok. Pertama, yang terima hidup kekal karena tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kelompok kedua, saudara, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Secara alami kita ini kelompok kedua, saudara. Kita ini harusnya terima hukuman kekal itu, tapi Yesus anak Allah mengambil hukuman itu dari kita, sehingga kita masuk ke kelompok pertama, orang-orang yang menerima hidup yang kekal. Karena kita sudah diselamatkan untuk tekun berbuat baik, kita sudah diperlihatkan kemuliaan Allah sehingga kita mengejar kemuliaan itu, dan kita sudah ditebus sehingga kita tidak lagi tinggal dalam kebinasaan. Ingat selalu hal ini dan teruslah hidup dalam pertobatan dari perbuatan lalim dan juga dari pembenaran diri. Baik saudara, ini 3 hal yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan,
Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman yang kita dengar pasti akan membangun iman kita. Nah, hari ini dalam waktu khotbah atau ibadah hari Minggu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan seperti yang harus kita ketahui bersama, bahwa perjamuan kudus itu kan merupakan makna persekutuan yang Tuhan telah berikan melalui tubuh dan darahnya, di mana dia mati di kayu salib, di mana supaya kita bisa mendapatkan tempat bersama-sama dengan dia. Dan kita juga harus memaknai juga persekutuan yang kekinian kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di hari ini? Mari kita periksa melalui perjamuan kudus yang akan kita masuki bersama-sama. Dan ingat, perjamuan kudus juga itu menggambarkan tentang arti persekutuan kita kelak yang akan datang dengan Tuhan di tempat kediaman sorga kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita agar kita dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Karena kita tahu ketika kita mendapat kesempatan masuk dalam perjamuan kudus, artinya kita masih bisa melanjutkan persekutuan yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya sebagai orang yang percaya. Kita ambil waktu sejenak, kita berdoa, kita memeriksa diri kita masing-masing. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang hendak makan dan minum daripada tubuh dan darahku ini, hendaknya dia harus menguji dirinya terlebih dahulu, ya. Dan sesudah itu baru ia makan roti dan minum dari cawan itu, ya. Baik, kalau masih ada dosa-dosa yang belum kita akui, ambil kesempatan yang terbaik kita akui di hadapan Tuhan di hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan roti di tangan kita dan kita angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas persekutuan kita melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus di hari ini. Kita katakan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita yang sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk memasukinya dan melanjutkannya di hari ini. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memperoleh kesempatan untuk mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kembali hari ini. Dan ini adalah anugerah yang kami dapatkan ya Tuhan. Kami percaya pasti ada perubahan dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan, dan kami keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang itu ya Tuhan.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami melalui perjamuan kudus di hari ini. Sebentar akan memberi persembahan. Tuhan layakkan setiap daripada kami yang bisa menabur di hari ini. Jadikanlah Tuhan taburan kami mendapatkan tempat perkenanan di hati-Mu ya Bapa, yang mengembalikan persepuluhan, persembahan umum, persembahan khusus yang Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan Engkau jadikan Tuhan hati kami tergerak dan digerakkan oleh Roh Allah yang kudus untuk melakukannya dengan taat dan setia. Mari saudara, siapkan persembahan saudara. Nanti saudara bisa angkat setiap daripada persembahan-persembahan yang saudara telah lakukan itu melalui transfer ataupun dalam bentuk fisik yang saudara juga mau antar di sekretariat atau gereja. Dan mari saudara siapkan, saudara angkat. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang siap untuk memberi di hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka kembali dengan berkat-berkat Tuhan yang spesial dan yang luar biasa, sehingga Tuhan mereka bisa menikmati ketika mereka menabur, mereka memberi, maka mereka juga akan diberi kembali. Terima kasih, terimalah berkat 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, mari kita akhiri ibadah kita di hari ini. Kita mau terima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Angkat tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Salam smart, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.